Baik, selanjutnya saya akan beralih ke pertanyaan yang kedua, yakni sebagaimana diketahui bahwa Indonesia mengakui 6 agama yang dapat dipeluk oleh penganutnya. Jelaskan bagaimana Indonesia mengatur keragaman agama yang ada di dalamnya, dan jelaskan bagaimana Anda dapat berkontribusi dalam mewujudkan harmoni di masyarakat tempat tinggal Anda. Baik, dari pertanyaan yang sudah saya paparkan terdapat 2 poin, yakni bagaimana Indonesia mengatur keragaman agama dan juga bagaimana kontribusi saya, dan poin kedua bagaimana kontribusi saya dalam mewujudkan harmoni masyarakat yang berbeda-beda agama tersebut di lingkungan tempat tinggal saya. Saya akan mulai menjawab dengan poin pertama. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara yang termasuk negara heterogen yang di dalamnya terdapat berbagai jenis keragaman, mulai dari suku, agama, budaya, serta ras. Mari kita fokuskan ke bagian agamanya dulu. Nah, bagian agama ini terdapat 6 agama yang harus dianut, yang boleh dianut maksudnya, yang dapat dianut. Yang pertama ada agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, serta yang terakhir agama Konghucu. Nah, di sini bagaimanakah cara Indonesia mengatur keragaman agama tersebut? Ada beberapa cara. Di antaranya adalah yang satu, membebaskan atau memberi ruang bagi setiap agama untuk mendirikan tempat peribadatannya masing-masing. Seperti contoh, masyarakat Islam mendirikan masjid atau musola. Nah, kalau masyarakat Kristen, Katolik bisa mendirikan tempat peribadatannya sendiri seperti gereja, lalu Konghucu kelenteng, kalau Buddha vihara, dan Hindu ada pura. Nah, di situ Indonesia itu membebaskan setiap agama yang tadi saya sebutkan untuk membangun tempat peribadatannya sendiri. Lalu yang kedua, Indonesia juga memberikan keluasan bagi mereka yang memiliki hari raya. Nah, di setiap agama pastinya memiliki hari raya atau biasa kita sebut hari besar. Nah, di situ Indonesia memberikan peluang hari libur bagi mereka yang beragama serta berhari raya untuk menunaikan hari raya mereka sesuai dengan agama masing-masing. Contoh di sini terdapat hari raya Idul Fitri. Baik kami sebagai pemeluk agama Islam diberikan kebebasan oleh pemerintah Indonesia untuk melaksanakan syariah agama Islam ketika Idul Fitri menjelang, seperti halal bihalal dan lain sebagainya, dan situ dilakukan pada saat waktu libur, yakni tanggalnya otomatis merah ketika ada hari raya gitu. Lalu di sini di Indonesia juga ada beberapa komunitas yang dimana komunitasnya ini sangat menjalin toleransi, nilai toleransinya sangat tinggi. Beberapa kumpulan di Indonesia seperti HMII dan lain sebagainya, HMII pokoknya kumpulan pemuda gitu ya, itu memiliki nilai toleransi yang sangat tinggi sekali, yang dimana itu akan membina rasa tali persaudaraan, karena dari program-program mereka itu tidak ada unsur rasisme di situ. Lalu di sini saya akan menjawab poin yang kedua, bagaimana kontribusi saya mewujudkan harmoni di masyarakat tempat tinggal. Baik, kalau dari tempat tinggal saya sendiri itu mayoritas agamanya memang agama Islam, mayoritas ya, tapi di situ juga ada beberapa tetangga saya yang menganut agama non-Islam seperti Kristen, dan juga ada yang menganut Konghucu. Nah, di situ sebagai agama yang bersifat mayoritas bukan minoritas, kami selalu mengedepankan nilai toleransi, yang dimana kita selalu mengadakan beberapa kegiatan bakti sosial, yang dimana kegiatan bakti sosial sendiri itu tidak memandang perbedaan agama. Jadi kita hanya terfokus pada bakti sosial itu tadi. Kita tidak mengatasnamakan agama dan lain sebagainya. Kita saling membantu satu sama lain, kita saling membantu yang membutuhkan.
dan di situ akan terjalin rasa persaudaraan, yang dimana ketika kita tidak mengatasnamakan agama kita sendiri, maka di situ tidak akan ada yang pernah tersinggung gitu ya. Dan mungkin eh, kontribusi saya itu bisa dengan mengikuti kerja bakti yang ada di kampung saya, seperti kerja bakti membersihkan selokan, kerja bakti membersihkan gudang, kerja bakti membersihkan balai desa, dan di situ tidak ada unsur primordialisme, yang dimana saya sebagai penganut agama Islam mendewa-dewakan atau mengagung-agungkan agama Islam sebagai agama terbaik. Saya tidak pernah melakukan itu, dan di situ bisa terjalinlah rasa persaudaraan meskipun kita pada dasarnya memiliki agama yang berbeda. Baik, saya akan berlanjut pada pertanyaan yang terakhir.